Kita akan lanjutkan pertemuan kali ini dengan pembahasan soal yang berbeda. Soal yang pertama adalah ada sebuah tanah berbentuk persegi dengan panjang sisi itu adalah 4x ditambah 2. Apabila keliling daripada persegi tersebut itu adalah 72 meter, maka pertanyaannya adalah berapa luasnya. Nah, sebelum kita mencari luas, kita akan gambarkan dulu sebuah persegi. Nah, persegi ini dia memiliki sisi yang sama empat-empatnya. Nah, ketika kelilingnya 72, kita mulai dengan rumus keliling. Nah, rumus keliling persegi itu adalah 4 dikali 4x ditambah 2 sama dengan 72. 4 dikali 4x, 16x. 4 dikali 2 adalah 8. Ini sama dengan 72. Sehingga 16x sama dengan 72 dikurangi dengan 8, yaitu 64. Jadi x-nya sama dengan 64 dibagi 16 adalah 4. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam sisinya. Sisinya adalah 4x ditambah 2, di mana x-nya adalah 4. 4 dikali 4, 16 ditambah 2, yaitu 18. Ketika sisinya sudah ketemu 18, maka luasnya kita akan dapatkan, yaitu sisi dikali sisi. 18 dikali 18. Ketemu 324 meter persegi. Ini adalah luas tanahnya. Baik, kemudian soal yang kedua, kita akan melihat terkait dengan skala, ya. Skala itu adalah perbandingan antara jarak di peta berbanding dengan jarak sebenarnya. Nah, ini harus kita pahami. Jadi, skala itu adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Misalkan, ada seorang ingin membuat pintu. Pintu memiliki ukuran sebenarnya, katakan tinggi sebenarnya, itu adalah 210 cm. Ini adalah tinggi sebenarnya, 210 cm. Kemudian, tinggi pintu ini digambar. Jadi pintu digambar sehingga tinggi pintu pada gambar itu adalah 3 cm. Kemudian ditanyakan skala yang digunakan itu berapa. Maka skala yang kita gunakan yaitu tinggal kita bandingkan ukuran pada gambar dibandingkan dengan ukuran sebenarnya. Kita sederhanakan sehingga perbandingannya adalah 1:70. Nah, hal ini berlaku juga apabila yang dibandingkan adalah luas pada gambar dengan luas sebenarnya. Misalkan ada sebuah tanah yang luas di gambar itu misalkan 4 cm dikali 4 cm. Kemudian luas sebenarnya itu adalah misalkan 800 misalkan ya, 800 cm dikali 800 cm. Nah, kemudian kita ingin membandingkan perbandingan skala yang digunakan itu seperti apa. Maka kita tinggal langsung bandingkan saja ya. Kita langsung bandingkan, yaitu dengan kita mencoba langsung mengambil, katakan misalkan kita ambil yang panjangnya saja misalkan ya. Karena nanti kan kalau kita bicara skala luas itu pasti akan diakarkan. Kita ambil aja salah satu. Ini kita bandingkan dengan ini. Jadi 4 berbanding 800. Sehingga kita dapatkan perbandingan panjangnya adalah 1:200. Seperti itu. Jadi ketika kita bicara perbandingan dari luas, maka tetap harus kita akarkan karena skala yang kita gunakan itu adalah skala perbandingan panjang. Baik, soal yang berikutnya itu adalah kita akan masuk ke himpunan ya. Kita akan masuk ke himpunan. Salah satu soalnya misalkan seperti ini ya. Jumlah siswa dalam satu kelas itu adalah 40. Kemudian dari 40 ini ada siswa yang menyukai film action.
menyukai film action itu adalah sebanyak 24. Kemudian yang menyukai film komedi itu ada sebanyak 18. Dan sebanyak 6 itu yang menyukai keduanya. Yang menyukai keduanya itu ada 6. Pertanyaannya adalah, ada berapa banyak siswa yang tidak menyukai keduanya? Maka, cara yang bisa kita buat adalah total jumlah siswa di dalam kelas itu adalah 40 sama dengan jumlah yang menyukai film action 24 ditambah yang menyukai film komedi 18, kemudian kita kurangi yang suka keduanya dan kita tambahkan yang tidak suka keduanya. Katakan kita misalkan dengan A, kita nggak tahu berapa jumlahnya. Kemudian kita selesaikan, 40 itu sama dengan 24 ditambah 18 itu adalah 42. 42 dikurangi 6, 36 ditambah A. Sehingga kita akan dapatkan yang tidak menyukai keduanya ada sebanyak 4 siswa. Begitu ya. Jadi kita bisa menggunakan pola hubungan seperti ini. Yang berikutnya, soal yang keempat, kita akan coba mengambil tentang aritmatika sosial ya, aritmatika sosial yaitu tentang hitung dagang. Jadi kalau seandainya kita bicara hitung dagang, kita pasti akan mendapatkan 2. Kalau tidak untung, ya rugi. Betul ya? Seperti itu ya. Nah, kita akan melihat kalau seandainya kita ingin menjual sebuah barang dan kita ingin untung, maka rumusnya adalah harga jual sama dengan harga beli ditambah dengan untung. Nah, misalkan sebuah barang itu dibeli dengan harga 120.000. Ini adalah harga beli. Itu adalah 120.000. Kemudian kita jual barang ini dengan harga 150.000. Jelas ada untung. Untung dalam rupiah itu adalah 30.000. Itu harga jual dikurangi harga beli. Nah, ketika ditanya berapa persen untungnya, maka rumus yang bisa kita gunakan adalah untung dalam rupiah 30.000 dibagi dengan harga belinya 120.000, kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, dari sini kita akan dapatkan berapa persen untungnya. Kita sederhanakan ya. 0 hilang 3, ini hilangkan 1, 3 sama 12, kita sederhanakan 1/4 dikali dengan 100%. Sehingga kita akan dapatkan keuntungannya adalah 25%. Ini keuntungan yang kita dapatkan ketika sebuah barang kita beli dengan 120.000 dan kita jual dengan 150.000. Yang berikutnya terakhir kita akan bahas tentang sudut ya. Kita akan bahas dengan terkait sudut ya. Nah, ketika kita bicara sudut ya, kita akan melihat ini adalah poin tentang sudut. Kita coba diingatkan kembali ketika kelas 7 itu ada beberapa sudut yang kita ketahui. Misalkan begini. Ada misalkan 2 garis sejajar. Kemudian dilalui dengan sebuah garis, katakan seperti ini. Ya. Maka ada beberapa yang kita ketahui, misalkan gini. Yang ini katakan sudutnya A. Nah, sudut A ini akan sama besarnya dengan sudut B yang di sini. Kenapa? Karena dia menghadap arah yang sama. Inilah yang kita sebut sebagai sudut yang sehadap. Demikian pun yang sebelahnya. Yang ini akan sama dengan yang ini. Itu namanya sudut yang sehadap. Demikian pun katakan yang ini kita C, ini adalah D, ini besarnya sama. Ini adalah sudut-sudut yang sehadap. Nah, kemudian yang berikutnya kita melihat sudut yang berseberangan. Tadi kan ada yang namanya sudut yang sehadap ya. Nah, sudut yang sehadap itu contohnya adalah sudut A, besarnya sama dengan sudut B. Ini sudut yang sehadap.
Kemudian ada yang disebut sebagai sudut yang berseberangan. Nah, sudut berseberangan pun ada dua jenis. Ada yang berseberangan dalam, ada yang berseberangan luar. Yang berseberangan dalam contohnya adalah C dengan B. Ini adalah berseberangan dalam. Ya, otomatis yang sebelahnya pun ini juga sama berseberangan dalam. Terus ada yang disebut sebagai berseberangan luar. Ada yang disebut dengan berseberangan luar. Yang mana yang berseberangan luar? Contohnya A dengan D ini berseberangan luar. Besarnya sama kah? Sama. Jadi sudut A itu sama besarnya dengan sudut D. Begitu ya. Kemudian ada yang disebut sebagai sudut sepihak. Nah, hati-hati dengan sudut sepihak. Sepihak pun ada dua, sepihak dalam dan sepihak luar. Katakan yang ini adalah E. Nah, E sama B ini adalah sepihak dalam. Besarnya berbeda, tapi kalau dijumlahkan sama dengan 180. Ya, sudut B ditambah dengan sudut E itu adalah 180 derajat. Demikian pun C dengan yang sebelahnya. Ini sepihak dalam. Nah, kemudian yang sepihak luar yang mana? Misalkan ini saya tambahkan F. A dengan F ini adalah sepihak luar. Jadi yang sepihak luar itu adalah sudut A dengan sudut F. Besarnya berbeda, tapi kalau dijumlah hasilnya sama dengan 180 derajat ya. Oke. Dicermati, mau nanti garisnya berapa, yang penting ada dua garis sejajar dibagi oleh satu garis, ada hubungan antara mereka. Pak, kalau ada satu garis lagi di sini gimana? Ya sama prinsipnya. Jadi kalau seandainya saya tambahkan lagi satu garis di sini, maka ini pun bisa saling keterkaitan. Yang ini sehadap dengan yang ini. Yang ini sehadap dengan ini, besarnya pun sama. Prinsipnya sudut sehadap besarnya sama. Berseberangan besarnya sama, baik dalam maupun luar. Yang berbeda adalah sepihak. Sepihak dalam sama luar, ketika mereka kita jumlahkan, itu adalah 180 derajat. Kemudian yang berikutnya masih terkait dengan sudut ya. Masih terkait dengan sudut. Kita kenal ada namanya sudut berpelurus, sama ada sudut yang siku. Siku atau yang disebut sebagai sudut penyiku ya. Nah, kenapa dibilang penyiku? Karena dia membentuknya siku-siku. Contoh, saya katakan di sini 30 derajat. Maka penyiku dari 30 derajat adalah yang sebelahnya. Katakan ini X. Maka berapa sih X? Maka X sama dengan 90 dikurangi 30. Nah, ini adalah sudut yang disebut penyiku. Kalau sudut pelurus adalah seperti ini. Nah, ini sama ini saling berpelurus. Kalau dijumlahkan, itu sama dengan 180 derajat. Katakan ya, ada soal nih, misalkan seperti ini. Ini adalah X tambah 2, ini adalah 3X ditambah 10. Kemudian ini adalah P, Q, R, S. Ditanya berapa sih besar sudut R, QS, yang ini berapa? Nah, sebelum ke sana kita harus tentukan dulu berapa besarnya X. Dari mana? Ini adalah saling berpelurus. Jadi kalau dijumlahkan itu sama dengan 180. Nah, ini kita jumlahkan dulu. 3X ditambah X, 4X. 10 ditambah 2, 12. Itu sama dengan 180. Kemudian 4X itu sama dengan 180 dikurangi 12. Jadi 4X itu sama dengan ini 0, 8, 7, ini 6. Jadi 168. Jadi X adalah 168 dibagi 4, yaitu 42. Nah, ketika X-nya sudah ketemu 42, maka sudut RQS bisa kita dapatkan. Karena X ditambah 2, berarti 42 ditambah 2. Sehingga besarnya adalah 44 derajat. Ini besar sudut RQS ya. Karena mereka saling berpelurus. Kalau yang ini adalah saling berpenyiku ya. Terakhir adalah terkait sudut. Kita akan coba lihat sudut ketika ada bantuan di sini adalah sebuah segitiga. Nah, ini ada yang disebut sebagai sudut luar segitiga. Yang mana sih Pak yang disebut sebagai sudut luar segitiga? Nah, ini disebut sebagai sudut luar segitiga. Katakan
Besar sudut ini adalah 150. Kemudian yang ini 3x. Kemudian yang ini adalah 2x. Kalian diminta besar sudut ini berapa. Begitu ya. Konsepnya sih sebenarnya sama. Satu segitiga ada 3 sudut. Kalau dijumlahkan 180. Hanya ketika ada sudut luar segitiga seperti ini, kita bisa langsung jumlahkan cepat, yaitu 2x ketika ditambah dengan 3x itu equal dengan sudut luar segitiga, itu 150. Sehingga 2x ditambah 3x, 5x sama dengan 150. Jadi kalau ditanyakan berapa x-nya, langsung kita dapatkan, yaitu berapa x-nya. X-nya itu adalah 30 derajat. Jadi kalau yang ditanyakan x-nya, kita langsung 30 derajat. Tapi kalau ditanyakan seperti yang tadi diberikan tanda panah, maka kita tidak perlu mencari x-nya, kita bisa langsung 180 dikurangi 150. Tapi biasanya jarang langsung menanyakan yang sebelahnya, karena kan begitu mudah, tinggal dikurangi. Tapi kebanyakan ditanyakan berapa nilai x-nya. Jadi ketika ditanyakan nilai x-nya, polanya adalah demikian, ya. Jadi 2x ditambah 3x sama dengan 150, 5x sama dengan 150, sehingga x kita dapatkan 30 derajat. Oke, baik. Untuk pembahasan part kedua kita cukupkan, dan kita akan tunggu kelanjutan part ketiga dengan materi yang berbeda, pembahasan soal pun yang berbeda. Yang pasti, semakin kita sering berlatih, maka kita akan semakin siap menghadapi pra ujian sekolah maupun ujian sekolah. Tetap semangat!